Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 4 mata kuliah metode numerik. Ada saya Ahmad Muhajir, kemudian Deden Hidayat dan juga Indri Ramadhani Dikda. Pembahasan kami kali ini adalah metode iterasi Gauss-Seidel. Langsung saja kita masuk ke materi awalnya, pendahuluan. Nah, metode iterasi dari Seidel dan juga yang lain-lainnya itu merupakan suatu teknik penyelesaian sistem persamaan linear yang berukuran n kali n, di mana AX sama dengan B yang dilakukan secara iteratif. Jadi ada perulangannya, ada iterasinya untuk mencapai nilai yang diinginkan. Sebenarnya teknik iteratif ini jarang digunakan untuk menyelesaikan SPL yang berukuran kecil, karena metode langsung seperti Gauss, Jordan dan yang lainnya itu lebih efektif. Tetapi untuk metode iteratif ini digunakan untuk SPL yang berukurannya besar. Di sini ada 3 metode iterasi. Yang pertama metode Jacobi, iterasi Gauss-Seidel sama SOR. Tapi secara khusus di sini kami hanya membahas metode dari Gauss-Seidel. Sedangkan di sini untuk formula atau rumus dari metode iterasi Jacobi. Kemudian, nah ini dari yang metode iterasi Gauss-Seidel yang akan kita bahas di sini. Rumus dari iterasi ini untuk hampiran ke K pada metode iterasi Gauss-Seidel adalah seperti berikut ini. Untuk I-nya sama dengan 1, 2 sampai dengan N. Begitu juga dengan K-nya. K-nya 1, 2, 3 sampai dengan N. Terus berikutnya ada algoritma dari metode Gauss-Seidel ini. Yang pertama, ini ada diberikan sistem persamaan linear di mana ini dari 1 sampai N. Sistem persamaan linearnya berukuran besar. Kemudian langkah yang pertama dari algoritma ini, tentukan nilai toleransi errornya. Jadi kita terlebih dahulu menentukan toleransi kesalahannya sebagai tanda untuk berhentinya iterasi kita. Terus yang kedua, nyatakan bentuk SPL tadi dengan formula seperti berikut. X1 pada SPL 1 dalam X2, X3 dan seterusnya sampai Xn. Terus selanjutnya X2 pada SPL 2 dalam X1, X3 sampai Xn, sampai Xn pada SPL n dalam X2, X3 sampai Xn-1. Terus lanjut ke langkah ketiga, kita menentukan nilai hampiran dari penyelesaian awal X1, X2, X3 sampai Xn. Kemudian nilai hampiran tersebut dinamakan X1 0, X2 0, X3 0 sampai dengan Xn 0. Langkah keempat, substitusikan hampiran awal tadi ke SPL yang pertama untuk memperoleh nilai X1. Kemudian X1 tersebut kita namakan X1 1. Kemudian substitusikan X1 1, X3 0 sampai Xn 0 ke SPL kedua untuk memperoleh nilai X2. Kemudian X2 kita namakan X2 1. Substitusikan X1 1, X2 1 sampai dengan Xn 1 ke SPL n untuk memperoleh nilai Xn. Kemudian Xn dinamakan Xn 1 ini sebagai iterasi pertama. Nah, iterasi ke-1 selesainya diperolehnya dengan X1 1, X2 1 sampai Xn-1 dan Xn 1, di mana 1 di sini menunjukkan bahwa itu adalah iterasi pertama.
Kemudian langkah ke-8, substitusikan nilai iterasi pertama tadi ke SPL berikutnya 1, 2 sampai dengan N untuk memperoleh nilai X1, X2 sampai Xn. Lalu dinamakan X1, 2, X2, 2, Xn-1, 2 sampai Xn2, dimana itu adalah nilai dari iterasi kedua, sehingga diperolehlah X1, 2, X2, 2, Xn-1, 2 sampai Xn2. Langkah 10, iterasi berakhir pada ke K, pada iterasi ke K jika nilai mutlak Xj iterasi ke K dikurang Xj iterasi K plus 1 itu kurang dari nilai toleransi yang telah kita tetapkan di langkah awal tadi. Langkah ke-11, jadi nilai hampiran penyelesaian SPL-nya adalah X1K plus 1, X2K plus 1 sampai Xnk plus 1. K plus 1 nya itu menandakan iterasi ke K plus 1 atau iterasi terakhir yang sudah memenuhi nilai dari toleransi kesalahan tadi. Selanjutnya contoh soal dari sistem persamaan ini dengan menggunakan metode Gauss-Seidel dilanjutkan oleh teman saya. Oke, kita lanjutkan. Setelah kita barusan mengamati algoritma mengenai metode iterasi Gauss-Seidel, berikutnya di sini ada contoh soal dari metode iterasi Gauss-Seidel sendiri. Nah, di sini kita memiliki permasalahan, yaitu jika diberikan sistem persamaan linear yang pertama, sistem persamaan linear yang pertama 10x1 dikurangi dengan x2 ditambah dengan 2x3 sama dengan 6. Kemudian untuk sistem persamaan linear kedua, negatif x1 ditambah 11x2 dikurangi x3 ditambah 3x4 sama dengan 25. Dan untuk sistem persamaan linear ketiga 2x1 dan selanjutnya. Dan untuk sistem persamaan linear keempat yaitu 3x2 dikurangi x3 ditambah 8x4 sama dengan 15. Nah, langkah pertama yang harus kita lakukan yaitu kita harus menentukan nilai toleransi errornya. Dalam hal ini kita nilai errornya mengambil 0,01. Nah, setelah kita menentukan nilai toleransi errornya, langkah selanjutnya kita menyatakan x1 pada sistem persamaan linear 1 ke dalam bentuk x2 sampai xn. Oke, ini adalah persamaan x1 yang telah kita rubah ke dalam bentuk x2 sampai xn. Kemudian begitu pun x2 pada sistem persamaan linear kedua kita ubah ke dalam bentuk x1, x3 sampai x4. Kemudian untuk sistem persamaan linear ketiga kita ubah ke dalam bentuk x1, x2 dan x4. Kemudian x4 kita ubah ke dalam bentuk x1, x2 dan x3. Nah, setelah kita membentuk x1, x2, x3 dan x4 nya, langkah selanjutnya kita tentukan nilai hampiran penyelesaian awal terlebih dahulu. Dalam hal ini kita mengambil hampiran awalnya 0, 0, 0, 0. Nah, ini dinamakan x10, x20, x30, x40. Nah, kemudian nilai hampiran awal ini kita masukkan ke x1 tadi, ke SPL yang pertama, kita peroleh x1 nya 0,0. Kemudian untuk x2, nah untuk x2, x1 nya kita mengambil dari SPL pertama tadi, dan untuk x3 dan x4 nya kita masukkan dari hampiran yang kita udah tentukan tadi, kita peroleh 2,3272. Kemudian x3 nya dengan cara yang sama kita peroleh negatif 0,9873, dan x4 nya kita peroleh 0,8789. Nah,
iterasi ke-1 selesai dengan diperolehnya X1, X2, X3 dan X4. Nah, di sini ini dinamakan juga dengan X11, X21, X31 dan X41. Dengan 1 di sini menunjukkan adalah iterasi ke-1 atau iterasi pertama. Nah, berikutnya kita substitusikan hasil iterasi pertama tadi ke dalam X1, X2, X3, X4 juga, sehingga kita peroleh X1 yang baru yaitu 1,03018 dan X2 nya 2,03694, X3 nya negatif 1,01446 dan X4 nya 0,984341. Nah, kemudian iterasi kedua ini kita namain X1 nya itu X12, X22, kemudian X32, X42 dengan 2 di sini berarti menunjukkan bahwa ini adalah hasil iterasi kedua. Nah, kemudian kita bandingkan iterasi ke-1 dan iterasi kedua. Kita bandingkan nilai X11 dikurangi X1 pangkat 2, dia masih ada yang masih lebih besar dari 0,01, maka kita harus melanjutkan iterasinya, karena iterasi tadi berhenti ketika nilai XJK nya dikurangi XJK plus 1 dia harus kurang dari. Sedangkan untuk iterasi pertama dan iterasi kedua dia masih ada nilai yang lebih besar dari 0,01. Oke. Maka dari itu kita substitusikan hasil iterasi kedua ke SPL 1, 2, 3, dan 4 sehingga kita peroleh X1 nya 1,00659, X2 nya 2,00356, X3 nya negatif 1,00253 dan X4 nya 0,998351. Nah, ini X1, X2, X3, X4 kita bisa menamai dia dengan X13, X23, X33 dan X4, menunjukkan bahwa ini adalah hasil dari iterasi ketiga. Untuk langkah selanjutnya yaitu bandingkan iterasi kedua dengan iterasi ketiga. Nah, iterasi kedua dibandingkan dengan iterasi ketiga masih ada nilai XJK dengan dikurangi dengan XJK plus 1, dalam hal ini berarti X12 dikurangi X13, dia masih ada yang lebih besar dari 0,01, maka kita harus melanjutkan proses iterasinya. Nah, kita substitusikan kembali hasil iterasi yang ketiga. Hasil iterasi yang ketiga kita substitusikan, kemudian kita peroleh nilai X1 nya 1,0086, X2 nya 2,0003, kemudian X3 nya negatif 1,00031 dan X4 nya 0,99985. Kemudian kita bandingkan lagi iterasi keempat dengan iterasi ketiga. Nah, kita bandingkan, ternyata jika iterasi keempat kita bandingkan, ini adalah 1,00659 itu hasil iterasi ketiga, kita kurangi dengan X1 pada iterasi keempat, dia hasilnya 0,005. Nah, dia belum menunjukkan dia kurang dari 0,01. Berarti untuk X1 dia memenuhi. Kemudian untuk X2 ini adalah hasil iterasi ketiga 2,00356 dan 2,0003 ini adalah hasil iterasi keempat. Dia diperoleh 0,00326 kurang dari 0,01. Jadi X2 dalam hal ini memenuhi juga. Nah, kemudian untuk X3 diperoleh hasil yaitu 0,00222, dia kurang dari 0,01 juga, berarti untuk X3 dia memenuhi. Nah, untuk X4 diperoleh hasil 0,001499, kurang dari 0,01, berarti X4 juga memenuhi. Nah, karena X1, X2, X3, X4 keempatnya memenuhi, maka dapat kita simpulkan bahwa hampiran penyelesaian dari sistem persamaan linier yang kita cari yaitu 1,00086, kemudian 2,0003, kemudian negatif 1,00031 dan 0,99985. Dan ini
Hasil akhiran penyelesaian sistem persamaan linear ini kita peroleh pada iterasi keempat. Nah, demikian pembahasan mengenai contoh soal untuk metode iterasi Gauss-Seidel. Untuk berikutnya mengenai MATLAB akan dilanjutkan oleh teman kami. Oke, berikutnya adalah MATLAB. Ini adalah script program Gauss-Seidel. Nah, yang pertama itu kita masukkan nilai A dalam tanda kurung. Nah, terus setelah itu dengan menggunakan tanda titik koma sebagai tanda pemisah. Selanjutnya masukkan nilai A dan masukkan nilai B dalam tanda kurung. Terus selanjutnya masukkan nilai B. Nah, setelah itu masukkan nilai toleransi kesalahannya dan masukkan nilai toleransi E-nya. Nah, terus selanjutnya di sini, jadi di sini X-nya itu ada nolnya ada 4. Kenapa? Karena variabelnya itu ada 4. Nah, terus ini masih script. Setelah itu kita runkan. Sekarang dapatlah hasilnya ini. Terus kita masukkan kakaknya tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.